Kan ke satuan penembakan. Jadi ada 3 tim. Baru satuan penembakan nembak. Setelah itu dikoreksi lagi sama tim peninjau. Dikirim lagi koreksinya, kurang kanan, kurang kiri, kurang maju, kurang mundur. Bisa diatur ya? Iya, elevasi. Teman-teman, kita masih di Yon Ahmed dengan Mas Yusuf, Pak Yusuf, dan juga ada Pak Hasan, ada Mas Hendra yang tadi ganteng. Terus Lagi di mana kita? gimana kita, Pak? Militer Armed. Yon Ahmed 18K. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Yang paling besar senjatanya di sini. Ini kalau ditembakkan ini kami habis semua. Jangankan untuk cuma kita Bu ya, satu kampung mungkin. Ini jarak capai tembakannya sampai 18 kilo. Tembaknya jarak jauh Bu. Sasarannya di belasan. Setelah itu baru ditembakkan dengan tarik. Jadi kita pakainya tarik. Oh, ininya masih manual ya? Ya, pakainya manual. Cuma berapa kilo? 60 kilo. Nembak tajam itu dari sini aja udah nyampe gitu kan. Iya. Jadi maunya nanti pokoknya daerah Tanjung. Jadi gini, nanti apakah pakai? jadi kita itu kalau armad sendiri nembak itu pakai sistem. Kita itu ada 3. Jadi ada yang namanya peninjau, ada yang namanya piba, ada namanya satba. Meriam ini adalah tim satuan penembakan. Satba. Jadi orang-orang yang akan menembak. Ada namanya satuan regu peninjau. Regu peninjau itu di depan, di sampingnya sasaran. Mungkin 1 atau 2 kilo di sampingnya sasaran, berada di ketinggian. Meninjau, oh sasaran di koordinat sekian. Nah, dia melaporkan ke, ada namanya satu lagi, ada pimpinan penembakan. Nah, mekanismenya dari peninjau meninjau sasaran, dilaporkanlah ke pimpinan penembakan ini. Nah, pimpinan penembakan ini mengubah data tinjau menjadi data tembak. Setelah data tembak, nanti diabapakan ke satba ini, ke meriam ini. Nah, baru ditembaklah. Sampai enggak? Nah, setelah di depan nanti dikoreksi lagi oleh orang peninjau. Kurang ke kanan, kurang ke kiri, kurang maju, kurang mundur. Gitu. Jadi armet itu orang-orangnya cenderung timbuknya tinggi. Karena dia bekerja ini by tim. Kalau nggak ada tim nggak jalan ya. Tapi kalau ini misalkan arahkan 5 derajat, kita tahu. Oh, ini jadi nanti kalau misalkan kita sudah di lapangan, ini dibongkar Pak. Oh, udah pakai ini ya? Enggak, maksudnya ini kan tertutup nih, karena ini siap digaitkan. Sewaktu-waktu ada pergerakan, truk ini digaitkan ke truk, ke belakang truk. Nanti ketika bongkar, ini bekar dia, dibentangkan, bekar. Nah ini pakai derajat kanan kiri. Puter ini atas naik atas bawah, puter ini naik kanan kiri. Iya. Iya. Ini apa ini fungsinya? Nah, ini untuk meratakan. Nah, itu tadi yang saya bilang. Ini koordinat sekian. Tadi kita ada peta. Nah, di peta itu diplot sekian derajat. Nah, di kuadran range ini berapa? Sudut sekian. Dengan elevasi naiknya sekian derajat, kanan kirinya sekian. Nah, kalau sudah pas, baru ditembak lagi ya. Nah, setelah munisi itu nanti jatuh, baru dikoreksi ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Ini Mas, pokoknya Mas. Bagus lah. Ini
Oke, lagi di mana kita, Pak? Iya, ngomong gitu keras dong. Sudah ini, kedengeran ini stereo, Pak. Iya. Oke, Di mana teman-teman. kita? Kita lagi di John 18. Ahmad 18 itu. Kita mau lihat meriam dulu. Oh, tadi sudah lihat meriam. Oh ya, ini bosku makin kelihatan ini ya. Pak Putut. Itu kita mau lihat senjata apa itu dulu. Tadi sudah melihat meriam yang jaraknya bisa sampai 45 kilo. Kalau dari Labanan sini ke Tanjung Kedep bisa ditembak bumi hanguskan Tanjung Kedep itu dari sini. Setiap selesai kita latihan langsung dibersihkan lagi, cuci lagi, bannya dibersihkan lagi, mukilat lagi, wajib. Kita teamwork, kita bekerja dengan tim. Ada yang ini, yang sebagai penembak, ada yang sebagai peninjau di depan, ada yang mengolah data. Jadi tiga tim. Tim pertama itu meninjau sasaran. Setelah meninjau sasaran, dikirimlah ke pengolah data, namanya pimpinan penembakan. Nah, dia mengubah data tinjau menjadi data tembak. Setelah itu pimpinan penembakan itu mengabarkan ke satuan penembakan. Jadi ada 3 tim. Baru satuan penembakan nembak. Setelah itu dikoreksi lagi sama tim peninjau. Kirim lagi koreksinya, kurang kanan, kurang kiri, kurang lanjut, kurang mundur. Bisa diatur ya? Iya, elevasinya. Dia ngaturnya pakai elevasi. Tapi tembakannya nggak bisa, powernya nggak bisa diatur. Bisa. Jadi dengan isian. Semakin banyak isian, semakin jauh jangkauan. Semakin dikurangi, semakin dekat. Jadi kita awalnya pakai elevasi. Ada bukunya, Mas. Kitabnya dia ini segini. Jadi kita kalau misalnya mau nembak dengan jarak sekian, kita harus pakai isian sekian. Kita harus pakai elevasi sekian. Kanan kirinya, terus maju mundurnya gitu. Ini kawan, ini milesnya. Nah, tapi lebih ini kan hanya sedikit ya. Ya, Yang ini lebih banyak ada di bukunya dia. kalau mencapai nanti ini sampai 30 kilo, berarti ini elevasinya 2 kali atau gimana? Lipatan atau gimana? Tergantung isian juga ya. Tergantung ya. Jadi itu mematikan, yang melukai. Jadi dia ini munisinya kan begini. Dia pecah. Begitu dia kena tanah dem, dia pecah. Jadi serpian-serpian. Nah, pecah bisa melukai sampai radius 1 kilo ya. Sampai radius 1 kilo. Dia melukai pecahannya itu. Kalau hanya radius 500 meter sampai mungkin 750 meter mungkin meninggal, mematikan. Kalau cuma secara gedung ini sama gedung itu aja nggak itu. Kalau ini Pak, untuk derajat ini fungsinya apa? Ketika mungkin selang Terjaga. Kalau semakin panas dia kan nanti nggak sesuai dengan tabel. Panas, Bang. Kalau misalkan ini dia nembak 10 kali itu sudah merah dia. merah ya. Tapi mulai bisa turun lagi ke normal suhunya. Berapa selang waktunya berapa? Itu kita harus lihat aja. Tapi kalau enggak sih, paling istirahat dulu 10 menit. Atau kalau enggak, Normalnya tuh ketika dia tidak menembak lagi selesai saat itu aja. nanti dia turun. Kita ada nembak itu, kita bisa nembak ada 6 nih, nembak bareng-bareng dulu.
itu namanya terpusat. Ada yang nembaknya begini, jadi saya satu, ada yang tersebar dia. Jadi dengan elevasi yang berbeda. Dia Oh, karena ini ya memang pertama karena sasarannya itu modelnya diam atau tidak bergerak, makanya mungkin secara pola penembakannya bisa berbeda. bisa Tapi kalau berbeda-beda. kondisinya sasarannya ini gerak dan bisa merespon, berarti mungkin pola penyerangannya pola juga penyerangan berbeda. Beda. Kita gunakan Gantian mungkin ya. Kita gunakan pola ini. Yang kemudian selang waktu. Tak apa? Selang waktu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 selang 5 detik atau selang 10 detik. Berarti meriam pucuk satu tembak, baru hitung 1, 2, 3 sampai 10, baru tembak 2, baru tembak 3, selang 10 detik atau 5 detik. Itu kalau misalkan dia bergerak. Bisa juga kita nembaknya itu di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Bisa juga kita merata. Jadi misalkan ada pergerakan pasukan, kita gergaji nih dengan kita tembakin tersebar ya. Ada yang terpusat untuk menghancurkan satu titik yang sama. Kalau yang kayak kemarin Mas, kayak yang lihat yang Israel aja, itu berarti sama Hamas itu kan satu titik dia nembaknya. Satu titik, itu terpusat itu namanya. Pusat ya. Itu beda meriamnya, kalau menembakkan seperti itu. Tidak bisa. Kemarin itu saya melihat yang produksi buat roket itu mulainya ya